Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan agar dapat mengikuti PJJ sebagaimana biasanya. Walaupun di tengah situasi seperti ini sedang pandemi, Ibu harap semangat kalian untuk belajar tidak akan berkurang ataupun hilang. Karena belajar itu kan bisa dilakukan di mana saja, tidak mesti di ruang kelas ya. Nah, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran, alangkah baiknya jika kita mulai dengan kegiatan berdoa. Silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, sekarang kalian siapkan diri kalian untuk mengikuti pembelajaran ya. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI. Ini ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Lalu ini adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi setelah mempelajari materi hari ini, diharapkan kalian dapat menjabarkan mengenai desentralisasi atau otonomi daerah dalam konteks NKRI. Lalu kalian pun diharapkan agar dapat menguraikan mengenai landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. Lalu kalian pun diharapkan agar dapat membedakan nilai, dimensi, prinsip otonomi daerah di Indonesia. Baik, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu desentralisasi. Kalian pernah nggak sih berpikir kenapa harus ada desentralisasi dan sebagainya? Jadi perlu kita ketahui bahwa alasan adanya desentralisasi ini agar pemerintahan dan pembangunan dapat merata dan lebih efektif. Karena jika pemerintahan terpusat, maka pembangunan itu sendiri tidak akan maksimal tersampaikan ke seluruh daerah-daerah. Mengingat pekerjaan pemerintah itu kan sangat kompleks ya. Jadi jika menangani seluruh daerah yang ada, sehingga dikhawatirkan nanti akan adanya ketimpangan dan dapat memicu terjadinya suatu perpecahan. Nah, baik, kita akan membahas mengenai makna desentralisasi secara etimologis. Jadi istilah desentralisasi ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu de yang berarti lepas dan sentrum yang berarti pusat. Jadi desentralisasi ini adalah sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Dan di bawah ini bisa kalian lihat ya, ada dua kelompok besar yang mendefinisikan mengenai makna dari desentralisasi. Jadi yang pertama ada Anglo-Saxon. Dia mendefinisikan desentralisasi sebagai penyerahan wewenang dari pemerintah pusat baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dengan dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut dengan devolusi. Sedangkan menurut kelompok kontinental membedakan desentralisasi menjadi dua bagian, yaitu desentralisasi jabatan atau dekonsentrasi dan desentralisasi bagian atau desentralisasi ketatanegaraan. Jadi dekonsentrasi ini adalah penyerahan kekuasaan dari atas ke bawah dalam rangka kepegawaian guna kelancaran pekerjaan semata. Adapun desentralisasi ketatanegaraan merupakan pemberian kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya guna mewujudkan asas demokrasi dalam pemerintahan negara. Jadi dari kedua makna ini bisa kita lihat bahwa terdapat perbedaan ya antara desentralisasi dan dekonsentrasi. Jika pada desentralisasi ini adalah penyerahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah untuk mengatur rumah tangganya sendiri, sementara dekonsentrasi itu adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintahan atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan. Dari kedua pengertian tersebut, bisa kita lihat bahwa terdapat perbedaan antara desentralisasi dan dekonsentrasi, di mana ada kata pelimpahan dan penyerahan. Jadi kalau penyerahan itu dimaksudkan adalah tindakan menyerahkan secara sepenuhnya segala urusan pemerintahan di daerah dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah itu sendiri sebagai urusan rumah tangganya. Sementara pelimpahan adalah pemindahan dalam hak atau kewenangan. Jadi jelas ya perbedaannya bahwa penyerahan adalah sepenuhnya menyerahkan, di mana pertanggungjawaban secara utuh menjadi milik pemerintah daerah itu sendiri. Sementara dalam hal pelimpahan, jadi segala sesuatu itu menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat. Artinya dekonsentrasi wilayah ini secara teknis pelaksanaannya oleh pemerintah, sementara desentralisasi
adalah bahwa suatu daerah itu menjadi sepenuhnya di bawah kekuasaan pemerintah daerah untuk menjalankan dan mengembangkan wilayahnya sendiri. Nah, selanjutnya ini adalah 3 jenis desentralisasi menurut Amran Muslimin. Yang pertama itu ada desentralisasi politik, yang kedua ada desentralisasi fungsional, dan yang ketiga ada desentralisasi kebudayaan. Jadi, desentralisasi politik ini yakni pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat yang meliputi hak mengatur dan mengurus kepentingan rumah tangganya sendiri bagi badan-badan politik di daerah yang dipilih rakyat dalam daerah-daerah tertentu. Sementara desentralisasi fungsional yaitu pemberian hak kepada golongan-golongan tertentu untuk mengurus segolongan kepentingan tertentu dalam masyarakat, baik terikat maupun tidak terikat pada suatu daerah tertentu, seperti mengurus irigasi di bagian petani dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada desentralisasi kebudayaan, yakni pemberian hak kepada golongan-golongan minoritas dalam masyarakat untuk menyelenggarakan kebudayaan itu sendiri, seperti ritual kebudayaan dan lain sebagainya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi pada dasarnya adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari urusan yang semula adalah urusan pemerintah pusat kepada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintahan daerah. Tujuannya agar urusan-urusan dapat beralih kepada daerah dan menjadi wewenang serta tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, ini adalah segi positif dari desentralisasi. Jadi yang pertama itu adalah satuan-satuan desentralisasi lebih fleksibel dalam memenuhi berbagai perubahan yang terjadi secara cepat. Dan yang kedua, satuan-satuan desentralisasi dapat melaksanakan tugas lebih efektif dan efisien. Dan yang ketiga, satuan-satuan desentralisasi lebih inovatif. Yang keempat, satuan-satuan desentralisasi mendorong tumbuhnya sikap moral yang lebih tinggi serta komitmen yang lebih tinggi dan lebih produktif. Berikut merupakan kelebihan dari sistem desentralisasi. Jadi yang pertama itu mengurangi bertumpuknya pekerjaan pusat di pemerintahan itu. Yang kedua adalah peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggaraan pemerintahan, baik pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah. Yang ketiga, dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan. Dan yang terakhir adalah desentralisasi secara psikologis dapat memberikan kepuasan bagi daerah itu sendiri karena sifatnya kan yang langsung. Selanjutnya ada kelemahan dari sistem desentralisasi. Jadi kelemahannya itu yang pertama adalah keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu. Dan yang kedua, desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan. Dan yang ketiga, keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele. Dan yang terakhir adalah desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai otonomi daerah. Jadi kalau di desentralisasi itu maka penyerahan kekuasaan, sementara otonomi daerah ini adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat. Jadi lebih kepada prosesnya ya, kalau yang desentralisasi itu proses penyerahannya, sementara otonomi itu pelaksanaannya. Jadi tujuan dari adanya otonomi daerah adalah untuk meningkatkan daya dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nah, ini ada definisi otonomi daerah menurut para ahli ya. Jadi Fransen ini mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah hak untuk mengatur urusan-urusan daerah dan menyesuaikan peraturan-peraturan yang sudah dibuat dengannya. Lalu menurut Giwajong, otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri, dan pemerintahan sendiri. Kemudian Ateng Syarifuddin mendefinisikan bahwa otonomi daerah adalah sebagai kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dan pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Lalu yang terakhir menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mendefinisikan bahwa
mengenai tentang pemerintahan daerah, bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya adalah otonomi daerah dalam konteks NKRI. Jadi pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia ini diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintahan daerah dan memperhatikan potensi dan kekhasan dari daerah itu masing-masing. Jadi sebenarnya adanya otonomi daerah ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah itu sendiri untuk membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, bertanggung jawab, terutama dalam mengatur, memanfaatkan, dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya masing-masing. Nah, ini adalah landasan hukum penerapan otonomi daerah di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dan yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah. Dan yang ketiga ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sebenarnya masih banyak lagi ya undang-undang yang mengatur tentang landasan hukum penerapan otonomi daerah. Kalian bisa baca di buku paket untuk lebih lanjutnya. Nah, sebenarnya terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berkenaan dengan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia. Jadi yang pertama itu ada nilai unitaris. Nilai unitaris ini diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara, yang berarti kedaulatan yang melekat pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia tidak akan terbagi di antara kesatuan pemerintahan. Dan yang kedua adalah nilai dasar desentralisasi teritorial. Jadi nilai itu bersumber dari isi dan jiwa pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan nilai ini, pemerintahan diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan. Nah, berkaitan dengan dua nilai dasar yang sudah dijelaskan tadi ya, penyelenggaraan desentralisasi di Indonesia ini berpusat pada pembentukan daerah-daerah otonom dan penyerahan atau pelimpahan sebagian kekuasaan dan kewenangan pemerintahan pusat ke pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sebagian kekuasaan dan kewenangan tersebut. Dengan demikian, titik berat pelaksanaan otonomi daerah adalah pada daerah, kabupaten, atau kota itu sendiri berdasarkan pertimbangan sebagai berikut. Jadi yang pertama itu ada dimensi politik. Nah, dimensi politik ini kabupaten atau kota dipandang kurang mempunyai fanatisme kedaerahan sehingga risiko gerakan separatisme dan peluang perkembangan aspirasi federalis ini relatif minim. Dan yang kedua ada di dimensi administratif. Jadi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat relatif lebih efektif. Dan yang terakhir adalah kabupaten atau kota adalah daerah ujung tombak, jadi pelaksanaan pembangunan sehingga kabupaten atau kota lain yang lebih tahu kebutuhan dan potensi dari rakyatnya itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya mengenai prinsip dan pelaksanaan otonomi daerah, ada prinsip yang harus dianut ya. Yang pertama itu nyata, artinya otonomi secara nyata diperlukan sesuai dengan situasi dan kondisi objektif di daerah. Dan yang kedua adalah bertanggung jawab. Jadi pemberian otonomi diselaraskan atau diupayakan untuk memperlancar pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Dan yang terakhir adalah dinamis. Jadi pelaksanaan otonomi selalu menjadi sarana dan dorongan untuk lebih baik dan lebih maju. Nah, selain itu terdapat juga 5 prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Yang pertama itu adalah prinsip kesatuan. Jadi
Pelaksanaan otonomi daerah harus menunjang aspirasi perjuangan rakyat guna memperkokoh negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan masyarakat lokal. Dan yang kedua adalah prinsip real dan tanggung jawab. Pemberian otonomi daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab bagi kepentingan seluruh warga daerah. Pemerintah daerah berperan untuk mengatur proses dinamika pemerintahan dan pembangunan di daerah. Lalu yang ketiga ada prinsip pemberdayaan. Prinsip pemberdayaan ini adalah asas desentralisasi yang perlu dilaksanakan dengan asas dekonsentrasi. Caranya dengan memberikan kemungkinan kepada masyarakat untuk kreatif dan membangun daerahnya. Lalu yang keempat ada prinsip keserasian. Jadi pemberian otonomi kepada daerah ini mengutamakan aspek keserasian dan tujuan di samping aspek pendemokrasian. Lalu yang terakhir ada prinsip pemberdayaan. Jadi tujuannya adalah pemberian otonomi daerah ini dapat meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama dalam aspek pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk meningkatkan pembinaan, kestabilan politik, dan kesatuan bangsa. Nah, cukup sekian untuk pembahasan kita hari ini. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Apabila masih terdapat bagian yang belum kalian pahami, silakan kalian tanyakan kepada saya melalui kontak yang sudah saya cantumkan ini ya. Untuk pertemuan sekarang, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian mengerjakan tugas mandiri dalam buku paket PPKN halaman 107. Ini merupakan tugasnya ya. Nah, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat baik untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Jadi cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.